حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan seputar adab-adab yang disebutkan di sini. Yang hendaknya seorang talibul ilm betul-betul mengusahakan untuk bisa berhias dengannya. Dan pada pertemuan terakhir kita mempelajari dua adab, yaitu apa dan apa, Kashfi? Berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, dan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela secara zahir maupun batin. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-10. At-tafarrughu wal muhafazatu 'alal awqat. Tafarrugh maksudnya yaitu hendaknya seorang betul-betul fokus dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar sambilan. Jadi dia konsentrasikan dan arahkan daya serta upaya dia untuk meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia cari, yaitu al-ilmun nafi'. Wal muhafadzatu 'alal awqat, serta betul-betul menjaga waktu-waktu yang dimiliki. Karena waktu, ikhwani fillah, merupakan modal utama bagi setiap hamba, terlebih lagi para talabatul ilm. Tanpa waktu, tidak mungkin seorang mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itulah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan hendaknya kita kita jaga. Jangan sampai ada dari detik-detik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut hilang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena darinya sehingga mengalami kerugian, yaitu kesehatan dan waktu luang. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa dzalika bi alla yadhi'a syai'an wa dzalika bi alla yudayyi'a syai'an min awqati umrih fi ghairi ma huwa bi sadadihi min al-ilmi wal amal illa bi qadri ad-darurah. Yang demikian itu dengan mengusahakan untuk tidak sia-sia sedikit pun dari waktu-waktu umurnya pada perkara yang dia itu berada di atasnya berupa ilmu dan amal, kecuali ya kadar yang sangat darurat sehingga dia merelakan waktunya hilang misalnya. Karena mungkin sudah terlalu penat, sudah betul-betul jenuh. Butuh terkadang seorang tarwihun nafs, mengusahakan untuk jiwanya ini lega, terasa nyaman, nyantai sedikit. Tapi yang pokok dari waktu-waktu yang dimiliki hendaknya
dia betul-betul mengusahakan agar tidak hilang sedikit pun. Baik, dalam keadaan demikian masih tetap saja, kawan, gimana pun seorang mau berusaha menjaga waktunya mesti akan ada yang hilang. Karena memang sangat mudah waktu itu hilang. Sebagaimana perkataan penyair, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah perkara yang paling berharga, yang hendaknya engkau itu betul-betul memperhatikan dan mencurahkan upaya untuk menjaganya. Dan sungguh aku melihat bahwasanya waktu itu perkara yang paling mudah hilang darimu. Nah, maka jaga dengan baik, gunakan dengan baik. Waqad kana ba'dhum la yatrukul ishtighala bil ilmi li'urudi maradin khafifin aw alamin latifin. Dan sungguh dulu sebagian mereka, yaitu para penuntut ilmu, tidaklah meninggalkan kesibukan dengan ilmu dikarenakan apa? Dikarenakan munculnya sakit yang ringan atau sakit yang tidak terlalu berat. Maradun khafif, alamin latif, maksudnya sama. Yaitu mereka tidak meninggalkan kesibukan belajar dikarenakan gangguan yang sepele, sakit yang ringan, pusing ringan selama masih mampu, atau pedih misalnya ada luka sedikit tapi tidak sampai parah. Ini tetap mereka gunakan waktu yang ada untuk mengejar apa yang dicari berupa al-ilmun nafi'. Bal kana yastashfi bil ilmi wa yastaghillu bihi biqadril imkan. Bahkan dia itu yastashfi bil ilmi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dengan wasilah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah amalan saleh. Dan sebagian yang tidak merasakan sakit ketika ketika berada di majalisul ilmu. Dan dia berusaha untuk menyibukkan diri dengan ilmu sesuai dengan kadar yang dimampui sebisa mungkin. Ini penting, akhwani fillah, sehingga kalau seorang telah sadar tentang hal ini, mulai dari masalah hafalan, seorang semakin banyak hafalan, akan semakin sibuk, jelas. Akan semakin sibuk. Kenapa? Karena butuh banyak yang dia murajaah. Makanya penuntut ilmu yang tidak memiliki hafalan akan terlihat waktunya luang banyak, merasakan banyak waktu luang. Kenapa? Karena hafalan masih sedikit dan belum memiliki kesadaran. Tapi kalau sudah sadar betul, walaupun sedikit dia akan sadar, karena sedikit berarti harus dicurahkan untuk menambah. Banyak hal yang butuh aku kejar. Ya sudah banyak hafalan juga, banyak hal yang butuh aku ulangi. Demikian. Adab yang ke-11, al-jiddu wal ijtihadu wa dawamul hirsi 'alal izdiyad. Serius dan betul-betul bersungguh-sungguh serta terus-menerus bersemangat untuk menambah, yaitu menambah bekal ilmu. Jangan merasa cukup, ikhwan. Karena kalau seorang merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, berarti dia belum paham. Belum paham. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Nabi kita Muhammad saja diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, padahal beliau adalah orang yang paling berilmu. Menunjukkan hendaknya seorang talib senantiasa bersemangat untuk menambah. Qala Syafi'i rahimahullahu taala,
haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istikthari min ilmi wa sabri ala kulli 'aridin duna talabih. Merupakan perkara yang wajib atas para penuntut ilmu. Nah, apa yang wajib tersebut? Bulughu ghayati juhdihim, untuk apa? Menyampaikan pada puncak usaha dia dalam memperbanyak ilmunya. Jadi jangan setengah-setengah, kawan. Harus apa? Harus disampaikan pada puncak kesungguhan. Nah, pada puncak kesungguhan. Jangan apa? Jangan setengah-setengah. Juga jangan anget-anget tai ayam. Angetnya cuma sebentar. Nah, ya. Afif, tai ayam angetnya berapa menit? Hah? Pernah megang? Sebentar saja, coba besok kalau ada ayam. Ya. Angetnya sebentar kan. Jangan, semangat menuntut ilmu harus apa? Harus terus menerus. Nah, jangan sampai apa? Cuman sekedar hangatnya seperti apa? Hangat tai ayam tok. Tapi di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, hendaknya apa? Betul-betul mencurahkan sampai puncak kesungguhan dia dalam memperbanyak ilmu. Kemudian wasabru ala kulli 'aridin duna talabi, dan bersabar atas setiap gangguan yang muncul dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mencari, akhwan, ada penghalang, mesti ada. Sakitkah? Kehabisan bekalkah? Nah, tapi antum akhwani fillah, termasuk kemudahan sangat banyak. Kemudahan sangat banyak. Nah, dari sisi peralatan, dari sisi keamanan, demikian pula dari sisi adanya makanan, masih ada yang bisa kita makan. Nah, dan kebanyakan antum juga punya banyak tambahan. Nah, makanya jangan sampai kendor dalam upaya untuk memperbanyak ilmu. Yang belum menyelesaikan hafalan Al-Quran bersemangat untuk apa? Menyelesaikannya. Yang sudah selesai hafalan Al-Quran bersemangat untuk menguatkannya. Nah, menguatkannya, menjaganya, mengamalkannya. Kemudian apa? Masuk ke tahapan berikutnya. Maka ijtahidu, akhwan. Wa qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Sa'id bin Jubair mengatakan, senantiasa seseorang itu dikatakan alim selama dia mau belajar. Seorang ulama dikatakan alim selama dia terus belajar. Apabila dia telah meninggalkan untuk belajar, tidak mau belajar lagi, menganggap sudah cukup, ya, dia menganggap bahwasanya dia telah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya, maka dia adalah orang yang paling jahil yang ada, orang yang paling bodoh yang ada. Belum paham berarti hakikat ilmu yang sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan, ketika seorang telah mengetahui hakikat ilmu, akan semakin banyak menyadari kebodohannya, sehingga terus meminta kepada Allah taufik, meminta kepada Allah tambahan. Adab yang ke-12, husnu ikhtiyari rufaqa'it talab. Ini juga sangat penting.
Nah, kesungguhan, semangat ikhwan. Tapi kalau tidak terpenuhi adab yang ke-12 ini, biasanya gagal di tengah jalan, bisa terjegal jalannya. Yaitu apa? Husnu ikhtiyari rufaqa'i talab. Bagusnya dia dalam memilih sahabat dalam menuntut ilmu. Butuh apa? Pilih-pilih ikhwan. Mencari apa? Teman dalam belajar. Baik. Qala Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullahu taala, alladhi yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Ya, seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak bergaul kecuali dengan orang yang apa? Yang dia memberikan faidah kepadanya atau dia mengambil faidah darinya. Ini intinya. Jadi bergaul dengan orang yang dia bisa memberi faidah padanya dapat pahala. Atau kalau tidak, dia mengambil faidah dari dia. Bertanya karena dia lebih berilmu. Intinya apa? Orang yang bisa diajak kerjasama, diajak tolong menolong di dalam apa? Di dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Fa in syara'a aw ta'arrada li suhbati man yudayyi'u umrahu ma'ah wa la yufiduhu wa la yastafidu minhu wa la yu'inuhu 'ala ma huwa bi sadadihi falyatalattaf bi qad'i 'ishratihi min awwalil amr qabla tamakkuniha fa innal umura idza tamakkanat asirat izalatuhu. Taib. Kata beliau, kemudian apabila dia mulai atau muncul suatu apa? Pilihan untuk berteman dengan orang yang menyanyiakan umurnya bersama dia. Tidak memberikan faedah, dia tidak memberikan faedah, tidak pula bisa diambil faedah darinya. Tidak membantu pada perkara yang dia sedang berada di dalamnya berupa jalan menuntut ilmu. Ya, dia tidak bisa tidak bisa diambil faedah, tidak bisa memberikan pertolongan dalam permasalahan seputar ilmu, maka faliyatalattaf fi qad'i isyratih, maka hendaknya engkau secara lembut berusaha untuk memutus pergaulan dengannya dengan lembut sejak awal pertama kali, sebelum betul-betul kokoh menancap dirimu menjadi sahabat karib. Ya, bersahabat biasa-biasa saja. Tapi untuk dijadikan teman karib, sahabat sejati, akhwani fillah yang seperti ini tidak bisa. Nah, kenapa? Sebab perkara itu kalau sudah betul-betul menancap, bercokol, sulit untuk menghilangkannya. Asira ya suruh. Ya, sir apa? Sangat. Asur berarti ya suruh. Nah. Baik. Fa innal umura idza tamakkanat asirat izalatuha. Ini jelas. Ini perhatikan akhwan. Karena perkara itu kalau sudah betul-betul tertancap, bercokol pada seseorang, itu sulit untuk menghilangkannya. Ini jelas. Dan di antara sejelek-jelek teman pada masa ini, akhwan, bagi para penuntut ilmu adalah HP-HP Android. Ini tidak syak tentang tentang buruknya berteman dengannya. Baik. Maka jangan sampai seorang penuntut ilmu terlena dengannya.
Karena kalau sudah terbiasa, sudah asik dengan itu, sulit untuk apa? Sulit untuk membebaskan diri. Nah, sebagaimana perkataan di sini, fa innal umura idza tamakkanat asirat izalatuha, ini betul. Kalau sudah betul-betul sudah tertancap, menjadi kebiasaan, menjadi kecanduan, ini sulit untuk menghilangkannya. Sebagaimana teman dekat, kalau sudah terlalu dekat, sulit untuk berpisah. Nah, berat untuk berpisah. Nah, sama bergaul dengan benda tersebut. Apalagi ini HP Android pada masa-masa sekarang. Maka hendaknya betul-betul kita memperbagus dalam menggunakannya. Di antara waktu yang paling rawan waktu malam. Nah, ini bahkan tidak hanya para pemuda, orang tua kalau tidak pandai-pandai akhwani fillah menjaga diri darinya, akan banyak waktu hilang. Akan banyak waktu hilang pada hal-hal selain ketaatan. Tidak terasa sampai tengah malam. Yang sebenarnya dia bisa tidur istirahat, besoknya bangun untuk qiyamul lail dengan baik, akhirnya sulit. Tidak terasa. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Jadi perbagus dalam memilih teman yang bisa saling bantu-membantu di dalam jalan menuntut ilmu. Oleh karena itulah antum semua ikhwani fillah yang telah Allah kumpulkan di tempat ini di bawah satu atap, hendaknya semuanya keadaan seperti ini, saling bahu membahu, tolong menolong, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk berusaha bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya masing-masing. Belajar dan mengajari saudaranya yang membutuhkan, sehingga tercapai barokah pada ilmu yang dicari ini. Kemudian adab yang ke-13, ijlalu syaikhi wa ta'addubu 'indah wa ta'zimu hurmatih. Ini juga di antara adab yang menentukan sekali keberkahan ilmu yang ada pada seorang talib. Itu penghormatan kepada syekhnya atau kepada gurunya, serta beradab di sisinya dan betul-betul mengagungkan kehormatannya. Itu dia menghormati sesuai dengan koridor-koridor syar'i tentunya. Tidak seperti keadaan orang-orang sufi, tapi juga tidak seperti keadaan orang-orang badui yang tidak memiliki adab, bahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, min haqqil alimi 'alaika idza ataitahu an tusallima 'alaihi khassah wa 'alal qaumi 'ammah wa tajlisu qaddamahu wa la tushir bi yadaik. Kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Jamaah Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, di antara hak seorang alim atasmu apabila engkau mendatanginya untuk engkau memberikan salam kepadanya secara khusus, kemudian baru memberikan salam kepada kaum secara umum. Wa tajlisu qaddamah, dan engkau duduk di depannya. Wala tusyir biyadaik, jangan engkau menunjuk dengan kedua tanganmu, dalam artian menunjuk-nunjuk ke arah dia. Kalau kepada orang biasa saja akhwani fillah, menunjuk-nunjuk ini kalau secara adab tidak benar ketika orangnya ada atau melihat misalnya ditunjuk-tunjuk. Demikian pula wala taghmiz bi'ainaik, jangan engkau mengedipkan atau mengernyitkan kedua matamu, isyarat kepada
syekh tersebut. Wala taqul qala fulan khilafa qauli. Jangan engkau katakan bahwasanya fulan telah mengatakan sesuatu yang berbeda dengan perkataan di hadapannya. Wala ta'khud bi thawbih, jangan pula engkau menarik pakaiannya. Wala tuliha alaihi bis su'al, jangan engkau merengek-rengek dalam meminta atau ketika bertanya. Fa innahu bimanzilatin nakhlah, al-murattabah allati la yazalu yasqutu 'alaika minha syai'. Karena sungguhnya keadaan seorang alim, keadaannya seperti apa? Pohon kurma yang apa? Yang masih buahnya ikhwan berupa rutab. Yang apa? Yang terus-menerus akan jatuh kepadamu dari rutab tersebut walaupun sedikit. Nah, akan ada yang jatuh. Selama engkau berada di situ dengan baik, akan apa? Kejatuhan banyak hal dari kebaikan-kebaikan. Qala wa an Sa'id bin Musayyib anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala inna min haqqil 'alimi alla tukthira 'alaihi bis-su'al wa la tu'annidhu fil jawab. Sungguhnya di antara hak seorang alim adalah agar engkau tidak terlalu memperbanyak bertanya. Bertanya sesuai dengan kebutuhan dari hal-hal yang memang dia butuhkan untuk mengetahui jawabannya. Bukan di sini larangan bertanya akhwani fillah, tapi apa? Ketika seorang bertanya butuh untuk melihat-lihat. Nah, pertanyaan yang memang dia inginkan untuk mengetahui ilmunya. Bukan pertanyaan seperti pertanyaan orang-orang Yahudi, nah, yang hanya sekedar mengetes. Dan ini banyak pada zaman sekarang. Pertanyaan hanya sekedar untuk mengetes, nah, sekedar untuk imtihan. Ini buruk kalau ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Wala tu'annidhu fil jawab, dan jangan engkau mengayal di dalam jawabannya. Wa la tuliha alaihi idza na'am kasala. Dan jangan engkau merengek apabila si alim ini malas untuk menjawabnya. Nah, karena terkadang kondisi tidak ingin menjawab. Misalnya, wala ta'khud bi thawbihi idza nahadha, jangan engkau menarik pakaiannya apabila beliau bangkit. Wala tufshiyanna lahu sirra, dan jangan engkau menyebarkan rahasianya. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan engkau menggibahi di sisinya seorang pun. Jangan menggibah di sisinya, membicarakan orang lain. Wala tatlubanna atharatah, dan jangan sekali-kali engkau mencari-cari kekurangan-kekurangannya, ketergelinciran-ketergelincirannya. Ini juga di antara adab yang sangat penting, ikhwan. Seorang yang memang datang betul-betul mau belajar, di antaranya ini, wala tatlubanna atharatah. Siapa yang tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kesalahan. Tapi seorang kalau ingin mendapatkan ilmu yang berbarokah, jangan yang dicari kesalahan. Sampai ke ulama yang paling masyhur, tetap akan didapati kalau yang dicari itu kesalahan, syaitan akan apa? Akan memperlihatkan kepadanya hal-hal yang dianggap salah. Wa in zalla qabilta ma'dziratah, apabila beliau ini tergelincir, maka hendaknya engkau menerima uzurnya. Wa 'alaika an tuwaqqirahu wa tu'azzimahu lillah madama yahfadhu amrallah. Ini juga penting. Atasmu untuk menghormati dan mengagungkannya karena Allah, selama dia menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tajlis amamah wa in kanat lahu hajatun sabaqatil qaum ila khidmatih. Jangan engkau duduk di depannya
Maksudnya ini apa? Duduk di depannya membelakangi dia. Dan juga apa? Apabila beliau memiliki suatu kebutuhan, hendaknya bersegera kaum untuk apa? Melayaninya, menunaikan apa yang dibutuhkan. Ini wasiat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, kuntu usafihul waraqah baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lah li'alla yasma'a waq'aha. Subhanallah. Sampai segini ya kawan keadaan para imam terdahulu. Kata Imam Syafi'i, dulu aku membuka-buka kertas di depan Imam Malik. Dengan apa? Dengan sangat lembut, dikarenakan menghormati beliau, agar beliau tidak mendengar suara apa? Suara kertas yang dia apa? Bolak-balik tadi. Dan dikenal ikhwan bahwasanya majelis Imam Malik majelis yang memang apa? Sangat tenang. Taib. Karena haibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau rahimahullahu taala. Wa qala Tawus, inna minas sunnati an tuwaqqiral alim. Sesungguhnya termasuk di antara sunnah adalah apa? Untuk menghormati alim, menghormati seorang yang berilmu. Tapi apa? Penghormatan yang syar'i. Oleh karena itulah di adab yang setelahnya kawan diberikan tanbih bahwasanya ihtiramul alim atau ihtiramul ulama min ghairi taqdisin wattiba'uhum min ghairi taqlid. Menghormati ulama tapi tanpa mengkultuskan dan mengikuti mereka tanpa taklid. Maksudnya apa? Ittiba', mengikuti dalil yang dipaparkan, mengikuti apa? Penjelasan-penjelasan yang disampaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa taklid terhadap mereka. Ini insyaallah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan ini termasuk perkara yang penting, karena manusia adalah masalah ini khonifillah, antara dua kelompok yang saling bertentangan. Satu kelompok yang mengkultuskan, menghormati alim tapi kebablasan, sebagaimana keadaan orang-orang ahli tasawuf. Orang-orang sufi di antara doktrinnya khonifillah, hendaknya engkau berada di hadapan gurumu, hadapan alimmu seperti apa? Seperti apa? Jenazah di hadapan orang yang mau memandikannya. Sudah nurut saja, di apa-apakan nurut saja. Seperti apa? Jenazah tidak bisa protes, terima saja semuanya. Tidak perlu memikirkan apa alasannya, tidak perlu memikirkan dalilnya. Bahkan tidak boleh kawan di kalangan mereka bertanya dalil itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Alim kok ditanya dalilnya? Mereka sudah mencapai tingkatan malakah, sehingga apa? Apa-apa yang diucapkan itu sudah mesti sesuai dalil. Sudah mencapai kemampuan, sehingga apa? Tidak perlu lagi seorang alim itu memaparkan dalil, kata mereka. Ini bagi ahli tasawuf. Ini yang mencapai derajat pengkultusan. Sisi yang lain yang merendahkan, tidak menempatkan seorang alim pada tempatnya, sehingga apa? Mencela, kemudian meremehkan, sebagaimana keadaan orang-orang Khawarij, yang bahkan Rasulullah SAW saja tidak mereka hormati. Para sahabat mereka lawan. Padahal mereka adalah ulama'nya umat ini. Taib, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.